Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 5, akan menjelaskan hasil dari metode penelitian kami yang bertemakan tentang persepsi remaja terhadap seks. Disusun oleh Kezia Iktus, kemudian ada Muhammad Jailani, lalu ada Firda Hasana, dan yang terakhir ada saya sendiri, Abid Nabil Erlangga. Pendahuluan, persepsi remaja terhadap seks adalah aspek penting dalam perkembangan individu muda. Memahami bagaimana remaja memandang dan merespon seks adalah kunci untuk merancang pendidikan seks yang efektif, mencegah perilaku seksual yang tidak aman, dan mempromosikan kesehatan seksual di kalangan remaja. Lalu, berdasarkan hasil metode penelitian kami, latar belakang penelitian kami terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada perubahan sosial dan budaya, yang kedua ada perkembangan fisik dan emosional remaja, lalu yang ketiga ada masalah kesehatan seksual, lalu yang keempat kurangnya pendidikan seks yang komprehen, lalu yang kelima pentingnya partisipasi remaja. Berikutnya yaitu ada tujuan dari penelitian, yaitu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, untuk memahami dan menjelaskan pandangan remaja terhadap seks dalam berbagai konteks budaya dan sosial. Yang kedua yaitu untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan remaja tentang seks dan bagaimana pengetahuan ini memengaruhi persepsi mereka terhadap perilaku seksual dan kesehatan seksual. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi peran pendidikan seks di sekolah dalam membentuk persepsi remaja terhadap seks dan untuk mengevaluasi efektivitas pendidikan seks tersebut. Yang keempat, untuk mengungkap bagaimana pengaruh media, teman sebaya, dan keluarga memengaruhi pandangan remaja terhadap seks. Yang kelima yaitu untuk mengeksplorasi dampak perbedaan gender dalam persepsi remaja terhadap seks dan bagaimana perbedaan ini memengaruhi perilaku seksual mereka. Berikutnya yaitu ada manfaat dari penelitian. Yang pertama, memberikan pengembangan atau peningkatan pendidikan seks yang lebih baik. Yang kedua, merancang pencegahan risiko kesehatan seksual. Yang ketiga, mengurangi stigma. Yang keempat, meningkatkan pemberdayaan remaja. Dan yang terakhir, yang kelima, mengatasi dan mengurangi ketidaksetaraan gender. Oke, selanjutnya landasan teori. Pengertian persepsi. Persepsi adalah proses mental di mana seseorang mengenali, menginterpretasikan, dan memberikan makna pada informasi yang diterima melalui panca inderanya. Ini mencakup cara individu melihat, mendengar, merasakan, mencium, dan merasakan dunia sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, pengalaman pribadi. Pengalaman masa lalu individu memainkan peran penting dalam membentuk persepsi mereka. Yang kedua, budaya. Nilai-nilai, norma sosial, dan tata nilai budaya mempengaruhi cara individu memahami dunia. Yang ketiga, agama. Keyakinan agama dan aturan moral yang dianut oleh individu dapat mempengaruhi cara mereka mempersepsikan hal-hal tertentu. Tujuan pendidikan seks. Yang pertama, meningkatkan kesadaran. Pendidikan seks bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu tentang aspek-aspek kesehatan seksual, termasuk anatomi, reproduksi, dan pencegahan penyakit menular seksual. Mendorong perilaku seksual yang aman. Salah satu tujuan utama pendidikan seks adalah mendorong perilaku seksual yang aman. Ini mencakup pemahaman tentang penggunaan kondom, pengujian penyakit menular seksual, dan praktik seks yang aman. Yang ketiga, mengurangi risiko kesehatan. Tujuan pendidikan seks adalah mengurangi risiko terjadinya kehamilan tidak diinginkan, penyebaran penyakit menular seksual, dan komplikasi kesehatan seksual lainnya. Yang keempat, mengembangkan hubungan yang sehat. Pendidikan bertujuan untuk membantu individu mengembangkan hubungan antar pribadi yang sehat, termasuk aspek seperti komunikasi, persetujuan, dan penghormatan terhadap pasangan. Sumber pendidikan seks. Sumber pendidikan seks dapat bervariasi dan mencakup berbagai sumber yang disediakan untuk individu yang ingin memahami dan memperoleh pengetahuan tentang seksualitas dan kesehatan seksual. Berikut adalah beberapa sumber pendidikan seks yang umum. 1. Sekolah. 2. Organisasi. 3. Konselor. 4. Buku atau materi. 5. Kampanye.
Hasil penelitian menunjukkan sejumlah temuan yang signifikan. 1. Lingkungan pendukung. 2. Kualitas pengajaran. 3. Kolaborasi dengan orang tua. Penelitian ini mengungkapkan bahwa persepsi remaja terhadap pendidikan di SMA Negeri X Jakarta Selatan cenderung positif. Dengan pengakuan terhadap lingkungan pendidikan yang mendukung dan kualitas pengajaran yang baik, namun ada juga catatan kritis terkait dengan relevansi kurikulum. Memahami persepsi remaja terhadap pendidikan adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Diharapkan temuan ini dapat menjadi landasan bagi sekolah dan pihak terkait untuk terus meningkatkan sistem pendidikan. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.